Gubernur dan Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki ruang rapat paripurna. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila oleh pimpinan Dewan diikuti seluruh hadirin rapat paripurna. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Rapat paripurna ke-13, masa persidangan kedua, tahun sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, akan dipimpin oleh Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD DIY. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati rekan-rekan pers dan media massa serta hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat hadir dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Selanjutnya, kepada Gubernur dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama pimpinan Dewan, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan selalu mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD DIY ke-13 masa persidangan 2 tahun 2020 pada hari Senin, tanggal 8 Juni tahun 2020 pada pukul 10.36 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum memasuki acara pokok, kami atas nama pribadi dan lembaga DPRD DIY menyatakan dapat memahami kesedihan dari calon jemaah haji asal DIY yang gagal berangkat tahun ini akibat dibatalkan oleh Menteri Agama RI melalui keputusan Menteri Agama nomor 494/2002 tentang pembatalan keberangkatan ibadah haji 1441 Hijriah atau tahun 2020. Namun percayalah, keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah sudah tepat mengingat negara Arab Saudi termasuk yang jumlah kasus COVID-nya cukup banyak, sehingga pemerintah lebih memilih mendahulukan kepentingan keselamatan jiwa bagi calon jemaah haji Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih bahwa menghindari kemudaratan lebih didahulukan daripada mencari kebaikan. Bersabarlah, teruslah berdoa, semoga tahun depan dapat berangkat dalam suasana yang lebih kondusif, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna yang kami hormati. Rapat paripurna siang hari ini dilenggarakan berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD DIY pada tanggal 27 Mei 2020 dan berdasarkan peraturan DPRD DIY nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib pada pasal 197 ayat 2 huruf D. Sehingga diagendakan rapat paripurna pada siang hari ini dan acara jawaban Gubernur DIY atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap rancangan peraturan daerah DIY tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2019 tersebut dalam bahan acara nomor 10 tahun 2020. Selanjutnya, marilah acara pada siang hari ini kita mulai. Kepada Gubernur DIY, kami mohon untuk menyampaikan jawaban Gubernur DIY atas pemandangan umum fraksi DPRD DIY terhadap rancangan peraturan daerah DIY tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2019 tersebut, bahan acara nomor 10 tahun 2020. Dipersilakan, Gubernur. Jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah-daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati saudara pimpinan, para anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Saudara Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, para tamu undangan hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kita aturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pemandangan umum terhadap pengantaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta anggaran 2019 yang telah disampaikan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Saudara yang terhormat, saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang bersifat saran dan koreksi, akan kami tindak lanjuti bersama-sama pada penyusunan anggaran belanja dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di masa yang akan datang. Sedangkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan laporan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan DIY tahun 2019. Di dalamnya memuat 11 temuan dan 29 rekomendasi dengan jangka waktu penyelesaian 60 hari sejak LHP diterima. Seluruh rekomendasi atas temuan, baik yang bersifat administratif maupun pengembalian keuangan, telah ditindaklanjuti dan saat ini menunggu hasil verifikasi BPK untuk penetapan status tindak lanjutnya. Supaya tidak terjadi berulangnya temuan yang sama, kami berupaya meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah melalui pemeriksaan reguler serta berbagai kegiatan pendampingan kepada seluruh OPD atas permasalahan-permasalahan yang ditemui. 2. Berkaitan dengan rencana pemanfaatan SELPA tahun 2019, seperti yang telah disampaikan pada saat rapat penjajakan anggaran terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 di Badan Anggaran, bahwa pemanfaatan SELPA tahun 2019 sebesar 420 miliar 567 juta rupiah telah digunakan untuk menutup defisit anggaran pada APBD tahun 2020 sebesar 364 miliar 533 juta rupiah dan pengeluaran yang harus dibayarkan antara lain sisa dana keistimewaan sebesar 33 miliar 423 juta rupiah, kekurangan bagi hasil pajak atas kelebihan target pendapatan tahun 2019 kepada kabupaten kota sebesar 17 miliar 960 juta rupiah dan penggunaan sisa BOS sebesar 6 miliar 778 juta rupiah. 3. Memperhatikan pendapat dan pertanyaan dari DPRD mengenai rencana perubahan RPJMD berkaitan dengan terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, kami sependapat. Opsi lain yang dapat kami tawarkan adalah mengingat waktu dan tata kala penyusunan perubahan APBD tahun 2020 dan APBD tahun 2021 dengan mengevaluasi capaian target indikator kinerja RPJMD dalam bentuk dokumen kesepakatan. 4. Penyerapan anggaran belanja di lingkungan hidup dan kehutanan hanya mencapai 80,16% disebabkan adanya kegiatan peningkatan tutupan vegetasi dan kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai berupa pembangunan tenaga desa tidak dapat dilaksanakan karena belum dipenuhi ketentuan administrasi pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah kas desa. 5. Berkaitan dengan penggunaan dana program pengentasan kemiskinan seperti program pembangunan rumah tidak layak huni dan pembangunan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah telah terrealisasi sebanyak 2.926 unit. Pembangunan RTHLH bisa langsung dikaitkan dengan pengurangan angka kemiskinan karena rumah tidak layak huni hanya merupakan salah satu komponen kemiskinan dari unsur non-makanan. Untuk menurunkan angka kemiskinan diperlukan intervensi lintas komponen. 6.
Saran untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan kami perhatikan. Langkah optimalisasi pendapatan dari BUMD dilakukan dengan perbaikan manajemen dan kinerja pada masing-masing BUMD. 7. Menambah nilai aset selama tahun 2019 adalah sebesar Rp1.249 miliar dengan penambahan terbesar berupa aset tanah sebesar Rp474 miliar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam optimalisasi aset daerah, yaitu dengan membuat roadmap pemanfaatan barang milik daerah sebagai pedoman atau arah kebijakan pemanfaatan barang milik daerah dan atau highest and best use terhadap milik daerah yang idle, sehingga dapat menentukan penggunaan terbaik dan tertinggi terhadap barang tersebut, terhadap aset yang idle, dilakukan penilaian atas kantor jasa penilai publik. 8. Terhadap pertanyaan masalah status aset yang didanai dari anggaran keistimewaan, dapat kami jelaskan bahwa status aset yang didanai dari anggaran keistimewaan ditentukan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang pengelolaan keistimewaan. Aset yang dianggarkan melalui belanja modal menjadi milik Pemda DIY, sedangkan jika melalui Badan Bantuan Keuangan dan belanja hibah, baik barang maupun uang, maka aset tersebut menjadi milik penerima bantuan dan hibah. 9. Subsidi Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT AMI sebagai BUMD yang diberikan hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan Trans Jogja. Belanja subsidi ini dianggarkan setiap tahun sejak tahun 2019 dengan tujuan agar tarif Trans Jogja terjangkau bagi masyarakat. 10. Nilai tunggakan pajak sebesar 2% sampai dengan 5% dari total pajak daerah. Upaya penghapusan denda telah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor dengan tujuan untuk meringankan masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 yang dialami seluruh masyarakat di DIY. Realisasi pajak kendaraan bermotor tetap di atas 90%. 11. Terkait dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2019, kami sependapat bahwa penyusunan anggaran belanja daerah harus memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. 12. Terkait dengan penulisan pelan keuangan ke depan akan kami selaraskan dengan masukan yang telah diberikan. 13. Berkaitan dengan hubungan antara tema sentral aspirasi dan progres yang ingin dicapai pada tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa Pemda DIY dari segi perencanaan tidak mengabaikan substansi dari tujuan BBD. Hal tersebut dapat dilihat dari tema RKPD DIY tahun 2019 yang dirumuskan dengan tema pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Tema RKPD DIY 2019 tersebut memiliki pengaruh utamaan pada isu-isu yaitu kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, disparitas, dan optimalisasi kawasan hutan. Lokus kewilayahan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, capaian pembangunan dipengaruhi oleh banyak aspek, antara lain dapat dilihat dari kontribusi belanja APBD Pemda DIY tahun 2019 dalam perekonomian daerah PDRB DIY hanya sebesar 5,72% dan kontribusi belanja APBD seluruh Pemda se-DIY pada 2019 dalam perekonomian daerah PDRB DIY sebesar 11,89%. Fakta ini menunjukkan bahwa untuk mendorong pembangunan daerah sangat diperlukan kolaborasi dengan pihak lain. 14. Anggaran belanja sebesar
Rp5.978 miliar disusun bersama dan sudah sesuai berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara 2019, KUA PPAS 2019. KUA PPAS 2019 tersebut disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019, RKPD 2019. 15. Terkait pertanyaan pertumbuhan ekonomi daerah, terkesan tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan dan serapan tenaga kerja. Dapat kami jelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 6% selama 2 tahun terakhir didorong oleh beberapa proyek kontribusi besar, terutama bangunan ZIA. Pembangunan konstruksi tersebut belum mempunyai dampak multiplier yang cukup signifikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan beberapa indikator makroekonomi lainnya. Karena karakter lingkup dampak pengganda sektor konstruksi tersebut masih terbatas. Namun ke depan diharapkan akan memberikan dampak pada tumbuhnya sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, dan manufaktur, serta akan mendorong pertumbuhan daerah yang masih tertinggal. Selain itu diharapkan penyiapan tenaga kerja lokal akan semakin besar seiring dengan tumbuhnya sektor-sektor ikutan operasionalisasi ZIA dan infrastruktur lainnya. 16. Berkaitan dengan penyaluran jaring pengaman sosial, dapat kami sampaikan bahwa masyarakat DIY sudah menerima bantuan dari berbagai program, antara lain PKH, sembako reguler, jadub, dana desa, penyaluran top-up dari Pemda DIY berbasis data DTKS, penyortiran data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan dengan menggunakan basis NIK dan KK oleh Dinas Kominfo yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, Disdukcapil, Bapeda, dan BPB. Pada tingkat eksekusi untuk anggaran APBD sebesar 203 miliar akan diberikan dalam 3 tahap. Penerimaan dana disertai kelengkapan pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak menerima bantuan dari program lain. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan oleh inspektorat, sehingga harapannya makin tertata. Persiapan memperlakukan new normal saat ini sedang disusun standar operasional prosedur sebagai acuan seluruh kegiatan di Pemda DIY maupun masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dalam SOP tersebut menitik beratkan pada kesiapan kesehatan dan keamanan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kesehatan. Pimpinan rapat, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Demikian penjelasan atas pertanyaan dalam pemandangan umum yang diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dalam penjelasan kami masih dirasa kurang dan belum memuaskan, kami berharap pada forum selanjutnya dapat dilakukan penjelasan lebih lanjut. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Daerah Jakarta yang telah menyampaikan jawabannya, beserta rapat paripurna yang kami hormati. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD DIY pada siang hari ini dengan acara jawaban Gubernur DIY atas pembahasan umum fraksi DPRD DIY mengenai rancangan peraturan daerah Jakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY tahun anggaran 2019 akan diadakan di salah rapat paripurna pada siang hari ini, Senin siang hari ini, tanggal 8 Juni tahun 2020. Beserta rapat paripurna yang kami hormati,
Rapat paripurna hari ini atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Pada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna ditutup, izinkan kami merespon semangat warga DIY dalam menyambut new normal, yang bahkan terkesan seakan-akan DIY sudah bebas dari virus corona, sebagaimana terlihat dalam rekaman video yang viral pada hari Ahad pagi tanggal 7 Juni tahun 2000 Yogyakarta. Oleh karena itu, kami mendorong agar Gubernur beserta jajaran tetap melakukan sosialisasi dan edukasi, serta contoh kepada masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan, SOP masing-masing sektor agar segera diselesaikan dan dengan secepatnya segera disesuaikan kepada masyarakat. Tetaplah eling dan waspada. Sebagai penutup, marilah rapat paripurna pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Akhirnya, dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat paripurna DPRD DIY pada siang hari ini pukul 10.56 WIB kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirin disilakan duduk kembali. Segenap hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Kepada yang terhormat pimpinan Dewan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Kepada yang terhormat segenap anggota Dewan dan hadirin tamu undangan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.